Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti, NIM 1750054, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Rekayasa Aplikasi Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Guru menggunakan Metode Additive Ratio Assessment atau ARAS. Latar belakang dari penelitian saya, yang pertama, sekolah adalah tempat didikan bagi anak-anak. Sekolah yang maju adalah sekolah yang mempunyai guru yang berkualitas. Maka dari itu, untuk memiliki penilaian kinerja yang baik, seorang guru haruslah memiliki kualitas yang baik pula dalam memberikan pengajaran kepada siswa-siswinya. Sekolah Dasar Negeri 008 Tarakan yang beralamat di Jalan Cendana, Kelurahan Lingkas Ujung, setiap tahunnya melakukan penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah. Walaupun dalam pelaksanaannya, penilaian kinerja guru berjalan lancar, tetapi belum mencapai optimal dikarenakan proses evaluasi kinerja guru masih menggunakan sistem penilaian manual, yaitu di mana pada proses pendataan dan perhitungan hanya menggunakan Microsoft Excel, yang menyebabkan proses evaluasi kinerja tergolong relatif lama dan memungkinkan terjadinya kesalahan dalam melakukan proses penilaian, sehingga masih perlu penyempurnaan terutama dalam proses penilaian menggunakan aplikasi secara otomatis. Permasalahan: belum adanya sebuah aplikasi yang dapat membantu kepala sekolah dalam melakukan penilaian kinerja guru, dikarenakan banyaknya guru yang harus dinilai dan terdapat beberapa kriteria penilaian, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan hasil penilaian kinerja guru. Selain itu juga, hal tersebut dapat mengakibatkan penilaian secara subjektif. Adapun batasan masalah dalam penelitian saya, yang pertama, objek penelitian dilakukan pada Sekolah Dasar Negeri 008 Tarakan. Yang kedua, data periode penilaian kinerja guru yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2019 dan tahun 2020. Data guru yang digunakan adalah data guru yang aktif di tahun 2019, yaitu guru PNS yang berjumlah 24 orang, guru honorer yang berjumlah 7 orang, dan data guru yang aktif di tahun 2020 yaitu guru PNS yang berjumlah 24 orang, guru honorer yang berjumlah 6 orang. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, kompetensi pedagogik. Di dalam kompetensi pedagogik memiliki subkriteria sebagai berikut. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, pengembangan potensi peserta didik. Yang keenam, komunikasi dengan peserta didik. Yang ketujuh, penilaian dan evaluasi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Di dalam kompetensi kepribadian memiliki subkriteria sebagai berikut. Yang pertama, bertindak sesuai norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan. Yang ketiga, etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi guru. Yang keempat, kompetensi sosial. Di dalam kompetensi sosial memiliki subkriteria sebagai berikut. Yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif. Yang kedua, komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Yang keempat, kompetensi profesional. Di dalam kompetensi profesional memiliki subkriteria sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang mampu. Yang kedua, mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan reflektif. Dan yang terakhir, output penelitian adalah menentukan perankingan kinerja guru berdasarkan nilai tertinggi yang diperoleh dalam keputusan amat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang.
Adapun penjelasan metode dari metode Addictive Ratio Assessment atau ARAS adalah dikembangkan oleh Javatskas dan Turkis pada tahun 2010. Metode ARAS merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria berdasarkan pada konsep rankingan, menggunakan utility degree, yaitu dengan membandingkan nilai indeks keseluruhan setiap alternatif terhadap nilai indeks keseluruhan alternatif optimal. Adapun langkah-langkah metode ARAS, yang pertama, pembentukan decision making matrix. Yang kedua, penormalisasian matriks keputusan untuk semua kriteria. Yang ketiga, menentukan bobot matriks yang sudah dilakukan normalisasi. Yang keempat, menentukan nilai fungsi optimalisasi atau SI. Yang kelima, menentukan tingkat peringkat tertinggi dari alternatif atau mencari nilai KI. Selanjutnya, demo aplikasi. Ini adalah tampilan awal dari program saya, yaitu form login. User kita inputkan saja admin, passwordnya juga admin. Setelah itu kita login. Setelah itu akan muncul tampilan awal seperti ini. Ada profil, kriteria, data guru, penilaian, dan perhitungan. Kita langsung ke form kriteria. Ini adalah tampilan dari form kriteria saya, di mana pada bagian atas ini adalah untuk menginputkan nama kriteria, nama subkriteria, jenis, dan juga bobot yang terdapat, button simpan, dan juga kosongkan. Dan di bagian keduanya adalah tempat untuk mengupdate bobot dan juga jenis kriteria. Tergantung kita memilih nama kriteria tersebut. Setelah itu kita langsung ke form data guru. Kita inputkan NIP-nya terlebih dahulu. Setelah itu nama, care pack-nya M99100, dan UPTK-nya kita kasih minus aja. Oke. Harapkan. Pangkat pengatur muda, guru pertama, golongan 3B. Status guru honorer. Simpan. Setelah itu data tersimpan. Setelah itu bisa klik button data baru. Bisa juga untuk menghapus, kita panggil yang tadi, lalu kita tekan button hapus. Setelah itu kita ke form penilaian. Kita input NIP yang tadi, terus tuh kita enter, maka akan langsung keluar namanya. Kita pilih tanggal penilaiannya, tanggal berapa kita nilai. Misalnya tahun 2020, tanggal 25 November. Periode penilaiannya tahun 2020, masa kerjanya baru 1 tahun 1 bulan.
Ini adalah jenis-jenis kriterianya untuk penilaiannya. Kita input penilaiannya, misalnya input terlebih dahulu. Untuk kompetensi kepribadian terdapat 3 kriteria, kompetensi sosial terdapat 2 kriteria, untuk kompetensi profesional terdapat 2 kriteria, dan tadi kompetensi pedagogik terdapat 7 subkriteria. Setelah itu kita simpan. Data tersimpan. Setelah itu kita masuk ke form perhitungan. Kita pilih tadi tahun 2020, tampilkan. Ini dia. Setelah itu kita ke tahap pertama, decision making matrix dalam metode saya. Hitung. Ini adalah penyederhanaannya dari inputan nilai-nilai tersebut. Setelah itu kita ke normalisasi matriks keputusan, proses. Setelah itu normalisasi bobot matriks, proses. Setelah itu nilai SI dan KI-nya. Kita proses, keluar, dan pada hasil akhirnya akan keluar keterangan, ranking, dan juga namanya. Dan yang mendapatkan ranking 1 adalah atas nama Ibu Yani dengan keterangan amat baik. Baiklah, itu saja presentasi hasil dari penelitian saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih banyak.